banyak orang yang mungkin mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Jadi kedatangan Kristus adalah kedatangan yang menghilangkan ketakutan atas penderitaan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik pada saat ini. Dan kita akan bersama-sama dalam memahami firman Tuhan, berbagi inspirasi Alkitab, dan tema kita hari ini adalah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita senantiasa rindu bertemu dengan orang-orang yang dapat membawa kita pada suasana yang baik, suasana yang bahagia, suasana yang mengantar kita pada keadaan yang memungkinkan kita menikmati kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan kita hari ini dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang Yesus yang dielu-elukan. Saudara, mengapa Yesus dielu-elukan? Saudara, kalau dihormati, disanjung, diperlakukan dengan istimewa, berarti saudara dalam kehidupannya memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus adalah kedatangan yang membawa berkat pemulihan. Saudara tahu apa itu pemulihan? Pemulihan adalah keadaan yang tidak hanya menghentikan masalah-masalah kehidupan kita, tapi juga membuat kita terbangun relasi yang baik dengan Allah. Nah, karena itu Alkitab selalu bicara tentang kata tahir. Tahir artinya saudara dipulihkan keadaannya, situasinya yang mungkin mencekam, yang mungkin menghimpit kehidupan kita, tetapi sekaligus saudara dibangun relasinya dengan Tuhan. Pada minggu ini kita memperingati 108 tahun Injil masuk Toraja, sekaligus sebagai puncak dari peringatan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Kita akan diajarkan, diberikan inspirasi dalam kehidupan kita bahwa Injil sungguh membawa banyak berkat dan perubahan serta keselamatan kepada kehidupan dunia ini. Dan peranan itu telah dibawakan oleh Yesus. Dia datang sebagai hamba yang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Nah, karena itu, ini juga yang akan menginspirasi kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan dampak dalam kehidupan kita. Kita merubah, memulihkan keadaan. Bagaimana saudara bisa memulihkan keadaan saudara? Memulihkan keadaan di sekitar kita? Kita diajar melalui firman Tuhan. Pertama, bahwa kita harus berupaya untuk menjawab setiap masalah-masalah yang mungkin dialami oleh sesama kita. Sekaligus, Bapak Ibu Saudara, kita mengajak mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tuhan dalam kehidupannya sebagai jaminan keselamatannya untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa berkat. Kita senantiasa akan memberikan dampak hidup dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Banyak kehidupan saudara-saudara kita yang mungkin mengalami penderitaan. Disinilah pentingnya pemulihan hidup. Karena itu salah satu pembacaan kita adalah Yesaya. Yesaya artinya Tuhan menolong. Karena itu kehadiran gereja harus menolong, mengarahkan, membawa perubahan kepada dunia yang ada, yang mereka hadapi pada saat ini. Ya, termasuk mungkin dalam keadaan-keadaan kita yang berhadapan dengan pandemi, situasi yang tidak menentu. Nah, di sini diperlukan kehadiran Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan motivasi, semangat juang bagi banyak orang yang mungkin mengalami penderitaan dalam kehidupan ini.
Jadi kedatangan Kristus adalah kedatangan yang menghilangkan ketakutan atas penderitaan. Penderitaan bukanlah ancaman, tapi tantangan yang Tuhan buat supaya kita makin mengenal Allah. Karena itu kehadiran Kristus adalah kehadiran yang luar biasa merubah dunia ini. Maka sebagai warga gereja, anak-anak Tuhan, juga kita harus hadir untuk membawa perubahan bagi kehidupan di dunia kita yang kita hadapi setiap hari. Semoga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita terus akan menjadi berkat, membawa perubahan, semangat, dan motivasi bagi kehidupan saudara-saudara kita yang mungkin ada di dalam penderitaan, ada dalam masalah, atau sesuatu hal yang perlu dan membutuhkan kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, saya mengucapkan selamat memberitakan Injil, selamat merayakan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja, dan kita akan terus semangat agar kehadiran gereja, kehadiran kita semua sungguh akan membawa dampak bagi kebaikan sesama kita. Tuhan dimuliakan, saudara diberkati, dan selamat merayakan 108 tahun Injil masuk Toraja dan memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Salam sehat, saudara diberkati. Amin.